Halo semua, perkenalkan saya Apriani dengan NIM E1112241027. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari UAS mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Internasional. Kali ini saya akan membahas mengenai globalisasi dan global governance. Nah, di mana kedua konsep ini itu sangat penting untuk dipahami, terutama itu di era modern seperti sekarang ini. Nah, kita juga bisa melihat di mana hubungan antar negara itu semakin erat dan juga saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana globalisasi ini. Nah, globalisasi itu secara sederhananya dapat kita artikan sebagai proses meningkatnya keterhubungan dan juga tentu adanya interaksi antar negara di berbagai bidang. Nah, kita juga bisa melihat bidang-bidangnya itu ada seperti ekonomi, budaya, teknologi, dan juga bahkan sampai ke politik. Nah, perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya globalisasi saat ini. Nah, kita itu bisa dengan sangat mudah mengakses informasi dari berbagai belahan dunia. Dan juga saat ini kita bisa berkomunikasi dengan orang dari negara lain, ataupun kita bisa melakukan interaksi ataupun adanya transaksi secara internasional itu hanya melalui perangkat digital. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bagaimana dalam kehidupan sehari-hari globalisasi ini dapat kita lihat dari berbagai hal. Nah, sebagai contohnya kita akan melihat di mana masyarakat Indonesia ini sendiri ya, itu dapat menikmati budaya asing. Nah, sebagai contoh itu ada musik ya, musik dari Korea ya, yang biasanya kita sebut dengan K-pop, atau juga film Hollywood ataupun juga Bollywood yang dari India ya. Nah, maupun makanan dari berbagai negara. Nah, selain itu tentu banyak sekali produk luar negeri yang dapat dengan mudah kita beli ya melalui platform digital. Nah, seperti ada Shopee, Tokopedia, bahkan ada banyak aplikasi digital lainnya yang bisa kita pakai untuk berbelanja. Nah, hal ini tentunya menunjukkan bahwa batas antar negara ini menjadi semakin tidak terasa. Nah, globalisasi ini tentunya membawa dampak positif. Nah, diantaranya itu kita bisa melihat dampak positif dari globalisasi ini adalah adanya kemudahan akses informasi, perkembangan teknologi yang pesat, serta juga adanya peningkatan peluang kerja dan juga kerjasama internasional. Nah, teman-teman, di sisi lainnya, selain ada hal-hal positif, tentunya ada juga dampak negatif dari globalisasi ini sendiri. Nah, kita juga bisa melihat dampak negatifnya itu ada tergesernya budaya lokal, di mana meningkatnya ketergantungan terhadap negara lain, serta adanya ketimpangan ekonomi antar negara. Nah, ini tuh bisa terlihat dengan sangat jelas apalagi antara negara berkembang dan negara maju. Nah, dengan semakin terhubungnya dunia akibat dari globalisasi ini ya, maka muncul berbagai permasalahan ataupun tantangan yang juga tentunya bersifat secara global, di mana permasalahan seperti adanya perubahan iklim,
pandemi ya COVID-19 ya yang sudah kita alami beberapa tahun yang lalu, dan juga tentunya di sisi lain pasti akan ada konflik secara internasional dan juga krisis ekonomi yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Jadi tentunya kita memerlukan kerjasama dengan negara lain ya kan, dibutuhkan suatu bentuk kerjasama global yang dimana hal ini itu disebut dengan global governance. Nah teman-teman, global governance ini itu merupakan suatu sistem atau juga yang biasanya kita sebut dengan mekanisme kerjasama antar negara dan juga berbagai aktor internasional dalam mengatur dan juga menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada secara global. Nah, tentunya teman-teman kita juga perlu memahami bahwa global governance ini itu bukanlah suatu pemerintahan dunia, tetapi global governance ini sendiri itu merupakan suatu bentuk ya, bentuk koordinasi dan juga kerjasama tanpa adanya otoritas tunggal yang mengatur seluruh negara dalam praktiknya. Dan juga global governance ini itu melibatkan berbagai organisasi internasional. Nah, salah satunya kita bisa melihat contoh dari United Nations. Nah, United Nations ini atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasanya kita singkat dengan PBB. Nah, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa ini atau United Nations ini mereka itu memiliki peran ya. Mereka itu berperan dalam menjaga perdamaian dan tentunya juga keamanan dunia. Nah, teman-teman, selain itu kita juga bisa melihat lagi ada WHO atau World Health Organization yang dimana mereka ini berfokus pada penanganan masalah kesehatan seperti kita lihat pada waktu COVID-19 kemarin ya kan. Nah, secara di sisi lainnya juga ada WTO ya, World Trade Organization, di mana mereka ini mengatur sistem perdagangan internasional. Nah, kita juga bisa melihat negara kita sendiri ya, negara Indonesia ini yang juga merupakan bagian dari masyarakat internasional. Nah, Indonesia ini juga terlibat dalam berbagai bentuk global governance. Nah, kita bisa melihat salah satu contohnya itu dapat dilihat pada saat pandemi ya kan, COVID-19. Nah, pada COVID-19 kemarin itu dalam menghadapi pandemi ini Indonesia ini bekerja sama dengan WHO, World Health Organization, dalam penanganan kesehatan dan juga mereka mengatur strategi dalam penyusunan kebijakan serta adanya distribusi vaksin. Nah, tentu saja itu sangat membantu ya kan teman-teman. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa kerjasama internasional itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Nah, dalam menghadapi krisis secara global teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa contoh lainnya ya kan, dimana keterlibatan negara kita sendiri, negara Indonesia di dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Nah, Indonesia ini turut berpartisipasi dalam Paris Agreement. Nah, Paris Agreement ini mereka itu memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas dari rumah kaca, dan juga mereka itu memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang berdampak
pada seluruh dunia. Nah, selain itu teman-teman, dalam bidang lainnya ya, secara khusus itu ada bidang ekonomi sendiri ya teman-teman. Indonesia ini merupakan anggota dari World Trade Organization atau yang biasa kita sebut dengan WTO. Nah, dengan adanya partisipasi dari negara kita ya, adanya keikutsertaan ini itu mengharuskan negara kita ya, negara Indonesia ini untuk mengikuti aturan perdagangan secara internasional, aturan perdagangan internasional. Namun juga hal ini itu memberikan peluang untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Nah, hal ini tentunya dengan adanya peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara lain itu sangat menguntungkan negara kita. Meskipun global governance ini memiliki peran yang sangat penting, tapi tentunya ada hal-hal juga atau terdapat juga berbagai masalah ataupun juga tantangan ya dalam pelaksanaannya. Nah, kita juga bisa melihat salah satu tantangan utama dalam dalam hal ini itu adalah di mana adanya perbedaan kepentingan antar negara, karena setiap negara tentu punya kepentingannya masing-masing. Setiap negara itu memiliki prioritas dan tujuan yang berbeda untuk negaranya masing-masing, sehingga itu seringkali menyulitkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, selain itu juga negara-negara besar atau negara-negara yang sudah maju itu, mereka itu cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam mengambil keputusan, sehingga mereka itu lebih mendominasi daripada negara-negara berkembang yang dimana juga tentunya sebenarnya memiliki peluang untuk membuat keputusan atau mengambil keputusan, namun lebih seringnya diambil oleh negara-negara besar, sehingga hal ini tuh menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem global. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tantangan lainnya di mana adanya keterbatasan dalam penerapan kebijakan. Nah, tentunya kita tahu bahwa dengan perbedaan kemajuan, dengan perbedaan kemajuan teknologi, tentu tidak semua negara itu memiliki kemampuan yang sama dalam melaksanakan kebijakan global. Nah, baik itu dari segi ekonomi, teknologi maupun sumber daya manusianya sendiri, ya kan? Dan juga hal ini itu dapat menghambat efektivitas dari global governance ini sendiri. Nah, tentunya ketika ini sudah terhambat, tentunya global governance ini dalam menyelesaikan permasalahan global itu akan sangat tertunda ataupun sangat sulit untuk bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa globalisasi ini sendiri itu telah membuat dunia kita ini menjadi semakin terhubung dan juga saling bergantung satu dengan yang lainnya, karena setiap negara pasti memerlukan negara-negara lainnya, karena sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya lainnya itu tentu di setiap negara berbeda-beda. Nah, kondisi ini itu mendoronglah munculnya global governance, di mana sebagai suatu mekanisme kerjasama antar negara di dalam menghadapi berbagai tantangan global. Nah, teman-teman, Indonesia sendiri ya, negara kita itu sebagai bagian dari komunitas internasional itu memiliki peran penting, ya kan, karena dalam mendukung kerjasama ini dan juga dengan adanya globalisasi dan juga adanya global governance ini, diharapkan bahwa berbagai permasalahan dari dunia ataupun secara global itu dapat ditangani dengan secara lebih efektif. Nah, tentunya hal ini tuh dapat dilakukan melalui adanya kerjasama dan juga
saling mendukung satu dengan yang lainnya antar negara. Nah, teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.